Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host pada hari ini di Bandung Menjawab edisi tanggal 24 Agustus 2023. Dan untuk Bandung Menjawab pada hari ini diselenggarakan di Cipaku Garden Hotel. Nah, wargi Bandung, seperti biasa di Bandung Menjawab ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas yang lagi rame tentunya apa di Kota Bandung. Dan tentunya kali ini kita akan membahas mengenai polusi udara. Nah, seperti apa sih polusi udara di Kota Bandung sendiri dan bagaimana sih ada dampaknya enggak untuk kesehatan dari polusi udara ini? Makanya kita untuk hari ini menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tapi sebelum kita alihkan kepada moderator dan narasumber kita, kami ingin mengingatkan untuk wargi Bandung selalu subscribe channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung karena informasi-informasi seputar Kota Bandung ada di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan langsung saja kita serahkan untuk pembahasan pada pagi hari ini yang untuk wargi Bandung simak. Kita akan serahkan kepada moderator cantik kita yaitu Nadia Hafijah. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haris sudah mempersilahkan saya untuk bisa ngobrol langsung dengan wargi Bandung. Semuanya pastinya kita akan membahas tentang topik-topik yang hangat dan wajib banget untuk diketahui oleh wargi Bandung semuanya. Nah, betul sekali kita akan membahas topik yang sedang rame ya kayaknya hari ini ya. Karena kita akan membahas tentang polusi udara. Polusi udara itu saat ini sedang mengancam beberapa kota besar tak terkecuali Kota Bandung. Kualitas udara berdasarkan catatan IQR pada Senin 21 Agustus 2023 ini berada di zona orange atau artinya ini tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan air quality index 126. Nah, konsentrasi partikulat atau PM 2,5 di Kota Bandung lebih tinggi berkali-kali lipat jika di atas pedoman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana kita mengantisipasi pencemaran udara atau bagaimana kita bisa menanggulangi pencemaran udara untuk bisa menciptakan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kali ini diwakilkan oleh Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Ibu Iren Irmamuti. Halo Ibu Iren, apa kabar Bu? Nah, dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Bandung telah hadir PLH Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Sony Adam. Halo Pak Sony, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih pencemaran udara, apalagi kita sering lihat ya di berita ini kayaknya apalagi di Jakarta ini kualitas polusi udara atau kualitas udara di Jakarta ini sudah sangat buruk dan berada di zona orange tadi yang memang ini menjadi perhatian kita semua untuk bisa bagaimana mengantisipasi dan juga menanggulangi pencemaran udara. Namun saya ingin tanya dulu nih dengan Ibu Iren, sebetulnya bagaimana sih kondisi udara Kota Bandung saat ini Ibu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang betul bahwa kondisi kualitas udara Kota Bandung itu idealnya harusnya kan bersih atau sehat ya Mbak Nadia. Baik. Tapi ternyata dari hasil pemantauan kami bahwa terutama 1 minggu ke belakang ini kondisi kualitas udara kita dalam kategori sedang. Nah, apa itu sedang? Sedang adalah tingkat kualitas udara yang masih dapat diterima ya pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Namun pada kelompok sensitif tertentu itu memang harus ada inilah berdampak juga begitu. Baik. Tapi intinya sih masih aman untuk dihirup. Hanya sebenarnya itu tetap menjadi perhatian kita karena jika kita biarkan bisa makin lama bisa menuju ke tidak sehat ya. Baik. Dari sedang ke tidak sehat itu. Baik, berarti saat ini statusnya sedang ya Bu ya? Sedang, iya, Tapi betul. sebetulnya apa sih Bu parameter yang digunakan untuk bisa menilai kualitas udara?
Ya, jadi dalam mengukur parameter kualitas udara ini ada beberapa parameter ya Mbak Nadia, ada karbon monoksida, ada nitrogen dioksida, ada sulfur dioksida, ada ozon dan ada partikulat. Nah, partikulat ini kan ada PM10 dan PM2,5. Baik. Nah, ternyata yang terburuk parameter yang selalu muncul itu yang sampai posisi sedang, yang lain kan posisinya baik ya, Baik. adalah PM2,5 ini. Oke, Gitu. baik. Berarti memang itu yang menjadi parameter ya Bu Ya, ya, untuk parameter bisa yang menilai terburuk itu ya PM2,5. kondisi udara. Nah, ada juga Ibu indeks standar polusi udara. Itu sebetulnya apa sih Bu? Ya, jadi kita itu memantau kualitas udara di Indonesia itu juga di Kota Bandung mengacu kepada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020 tentang indeks standar pencemaran udara. Nah, apa itu ISPU? ISPU itu adalah angka yang tidak bersatuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dan juga terhadap nilai estetika. Jadi ISPU itu intinya tidak bersatuan ya untuk memudahkan masyarakat seluruh lapisan masyarakat memahami. Baik. Jadi kan ada kategorinya, ada sehat, ada Baik. sedang, ada tidak sehat, ada sehat, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Baik, baik. Berarti memang itu yang dimaksud dengan ISPU. Nah, ISPU, bagaimana iya. kondisi ISPU di Kota Bandung, Ibu? Ya, jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa ISPU Kota Bandung di waktu terakhir ini adalah dalam kondisi terburuk sedang ya Mbak ya. Baik. Rata-rata terburuk itu di kondisi sedang berarti nilainya range-nya antara 51 sampai 99 itu atau 100 ya bisa masih memenuhi itu sedang. Baik, berarti memang sedang itu artinya adalah udara masih bisa diterima ya Bu Masih, ya masih oleh dapat diterima. kesehatan kita, oleh badan kita begitu ya Bu ya. Iya. Nah Pak Sony, kalau misalnya kita berbicara mengenai pencemaran udara begitu ya, apa sih Pak dampak buruk udara terhadap kesehatan kita begitu? Dampak udara yang polusi ya kali Betul. ya. Kalau udara biasa kan biasa nggak ada masalah. Baik kan, malah ya kalau baik misalnya sehat ya, betul. Ya, jadi kalau bicara sekarang pada PM 2,5 pada level sedang gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ine bahwa itu tidak berdampak pada manusia Baik. gitu ya, tidak ada reaksinya. Yang ingin sekali saya sampaikan bahwa tubuh manusia ini sebetulnya ada respon yang luar biasa gitu Baik. terhadap apapun yang masuk. Masuk. Ya, termasuk batuk, bersin, itu ada respon yang awal terhadap benda asing yang masuk. Apakah itu polusi udara atau debu atau nyamuk masuk ke dalam saluran pernapasan, itu dengan respon batuk itu pasti dikeluarkan, itu yang pertama. Nah, jadi dengan pada kondisi sekarang memang sesuai. Jadi definisi yang ditetapkan oleh DLH ini, ya memang masyarakat Kota Bandung juga tidak ada perubahan gitu ya. Jadi masing-masing individu ini sudah mengkompensasi apa yang ada di lingkungannya agar dinetralisir gitu. Nah, kemudian pada data yang kami terima dari berbagai fasilitas di kesehatan Kota Bandung, nah ini yang penting Bu Nadia. Jadi isunya sebetulnya dimulai dari Jakarta ya, terus Kota Bandung juga kelihatan. Dari bulan Januari sampai Juni itu landai Bu untuk penyakit yang terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut gitu ya. Itu tidak ada perubahan, landai. Artinya kan polusi udara yang dinyatakan tadi tidak mengalami kenaikan gitu ya. Kalau sakit biasa orang ISPA memang ada gitu Ada, setiap baik. bulannya gitu Bu. Baik, berarti memang meskipun saat ini kondisi udara ini sedang ya Pak ya, masih bisa diterima dengan baik, tapi ada jika kondisi polusi udara ini memburuk, akan ada pastinya dampaknya terhadap badan kita begitu ya Pak ya. Ya, jadi definisi itu udah pas gitu Baik. ya. Level segitu tidak ada pengaruh dengan manusia. Data baik. di kesehatan pun seperti itu. Pak, pada ambang batas berapa polusi udara dinyatakan tidak baik Pak untuk kesehatan? Apakah kita bisa melihat secara kasat mata begitu? Kalau misalnya kita ke Jakarta kan kita melihat nih ya, kalau misalnya dengan mata kita sendiri tidak ada ukuran parameter yang dihitung oleh profesional begitu Pak. Ini sudah terlihat ada remang-remang atau abu-abu seperti polusi gitu Pak. Nah ini apakah kondisi udara yang harus seperti itukah yang memang menjadi kondisi polusi udara yang tidak baik untuk tubuh kita? Saya yakin ISPU itu juga sudah melalui penelitian-penelitian
saat dikatakan PM2,5-nya itu 50 sampai 100 itu tidak ada reaksi. Tapi kalau lebih dari itu baru ada reaksi dari manusianya. Itu sudah jadi penelitian. Sebetulnya pada level ini kita waspada. Baik. Begitu ada peningkatan ini masuk ke level yang lebih tinggi kan, yang berpengaruh terhadap manusia. Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang itulah yang paling penting. Baik. Jadi itu sinyal bahwa sebentar lagi polusi akan naik ke situ dan akan mengganggu manusia. Baik. Jadi ini harus dilaksanakan oleh bersama-sama, masyarakat bersama-sama untuk mengendalikan polusi. Jadi kalau berapa, ya tadi sudah disampaikan di definisi ISPU itu. Baik, berarti memang kita harus waspada tetap ya Pak ya, untuk bisa menjaga udara kita agar tetap baik kita hirup begitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya apa gejala pertama yang biasanya dirasakan oleh kita jika terlalu sering menghirup polusi udara begitu Pak? Biasanya Biasanya batuk ya. Batuk kalau ya, Pak ya? ke pernapasan batuk. Kemudian kalau ke mata, misalnya knalpot mobil itu masuk nyemprot langsung ke mata, matanya menjadi merah. Kemudian juga kalau ke kulit, ada beberapa individu yang mengalami iritasi kulitnya. Yang pertama yang paling berpengaruh dari udara adalah batuk, Bu. Batuk, bersin, kemudian lendirnya menjadi banyak, itu kan mekanisme pertahanan tubuh gitu ya. baik. Jadi seperti itulah pada umumnya. Iya baik, gitu. pada umumnya begitu ya, agar kita bisa mengenali ciri-cirinya Pak dan bisa waspada apakah memang penyebabnya ini adalah udara atau penyebabnya alergi lain mungkin ya Pak ya. Ya, bisa. Baik, nah Ibu Eren sebetulnya apa sih yang mempengaruhi pencemaran udara di Kota Bandung sendiri? Ini yang paling banyaknya faktornya apa begitu Bu Eren? Ya, jadi penyebab terjadinya polusi udara memang ada beberapa sumber ya Mbak Nadia. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui bersama, Kota Bandung itu kan merupakan kota metropolitan. Sumber pencemaran udara tertinggi itu adalah dari transportasi, kegiatan kendaraan bermotor. Disusul dengan kegiatan lain seperti dari rumah tangga misalnya membakar sampah, kemudian juga dari cerobong asap pabrik, industri. Terus hotel, rumah sakit dan lainnya juga kan memiliki cerobong-cerobong, ada genset, ada boiler. Itu juga kalau misalnya alat pengendali cerobongnya itu tidak beroperasional dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, dapat mencemari karena tidak memenuhi baku mutu untuk dikeluarkan ke udara bebas. Baik, berarti memang tetap ya Bu ya, yang pertama adalah transportasi begitu ya. Kendaraan bermotor, ya betul. Kendaraan bermotor yang memang Iya. menjadi penyumbang terbesarkah di Kota Bandung? Betul, ya? penyumbang terbesar, betul. Oke, nah tapi tadi Ibu juga sempat menyebutkan ada salah satu faktornya adalah pembakaran sampah atau misalnya polusi dari kegiatan rumah tangga begitu. Ini apakah masih sering terjadi Ibu di Kota Bandung? Ya, jadi memang beberapa kali pernah ada pengaduan ke kami dari warga masyarakat di misalnya di RW mana, kelurahan mana, masih ada beberapa penduduk yang membakar sampahnya dan rata-rata tidak dipilah kan, yang dibakar seluruh sampahnya. Plastik, Padahal yang itu lain-lain begitu padahal ya, itu Bu, ya? berbahaya ya terhadap kesehatan gitu. Jadi ya dihimbau pada masyarakat ya bijaklah, apalagi sekarang musim kemarau seperti ini. Jangan lagi membakar sampah sembarangan ya. Baik. Berarti memang sosialisasi sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah, kita selalu masif ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga dan juga ke seluruh stakeholder mengenai hal ini. Baik. Nah kalau misalnya di Kota Bandung sendiri Ibu yang mungkin bisa disebut zona merah untuk pencemaran udara ini di daerah mana Bu? Jadi ya kalau bicara tentang di mana tepat titiknya, memang kita udara itu kan tidak dibatasi oleh batas administrasi seperti yang kita lihat ini kan udara tidak terlihat ya. Kalau sungai gitu ya, air sungai bisa terlihat. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah hindari berlama-lama yang kalau boleh dikatakan zona merah di daerah-daerah yang trafiknya padat. Itu saja lah lokasinya. Misalnya seperti daerah terminal atau daerah-daerah pusat keramaian yang kemacetannya cukup tinggi. Itu yang merupakan biasanya dapat menyebabkan kualitas udara memburuk ya. Baik. Tinggi itu di situ polusi udaranya. Berarti mungkin kalau sekarang sih Bu, jadi bukan ada sebutan healing aja tapi ada healing paru-paru Bu. Ya, gitu ya Bu ya. iya, Jadi healing kita paru-paru. harus sekali ke daerah yang banyak pohon Ya, gitu ya Bu ya. betul. Baik, berarti memang ini menjadi tren juga ya. Ya. Seiring dengan adanya pencemaran udara ada healing paru-paru juga. Ya. Mungkin bisa berkunjung ke daerah Cipaku ini ya Bu ya, banyak pohon sekali. Iya, di betul sini ya Bu ya. segar, Segar udaranya ya ya, Bu ya, betul. banyak pohon. Mungkin daerah Kabupaten Bandung Barat Ya, juga banyak betul. sekali. Memang Kota Bandung ini kan cukup padat ya Bu ya, dan Ya, banyak betul. aktivitas transportasi begitu. Ya. Tapi untuk saat ini Pak Sony,
mungkin Pak Sony tadi bilang kalau misalnya memang ISPA ini masih landai begitu ya Pak ya. Tapi ada laporan-laporan yang rutin nggak Pak tentang adanya infeksi saluran pernafasan ke Dinas Kesehatan begitu Pak? Tidak ada Bu. Tidak ada begitu ya justru Pada ya? dasarnya kegiatan pelayanan masyarakat itu ada di puskesmas. Jadi terdepan itu di puskesmas, jadi kalau masyarakat ada kesakitan, keluhan apapun, itu ke puskesmas datangnya. Baik. Itu tersebar di Kota Bandung ada 80 puskesmas, itu yang terdekat ke masyarakat gitu. Baik, jadi sampai saat ini Pak ada langkah apa saja yang sudah dilakukan begitu oleh Dinas Kesehatan dalam mengurangi bahaya pencemaran polusi udara terhadap kesehatan masyarakat Pak? Ya, terhadap isu yang berkembang di Ya. masyarakat ini, kami promosi kesehatan kepada masyarakat. Baik. Jadi mengenalkan kepada masyarakat bahwa sekarang ada kenaikan ambang dari polusi udara itu, masyarakat harus selalu waspada, kemudian juga menghindari beberapa tempat yang menjadi titik tingginya polusi udara Polusi, tersebut. begitu ya. Kemudian juga menggunakan masker, siap masker selalu ada di sakunya, manakala ada debu gitu ya. Kemudian juga ada kendaraan yang polusinya luar biasa, itu maskernya Oke, dipakai. baik. Kemudian di tempat lain itu maskernya bisa dibuka. Baik. Yang lainnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat Bu. Baik. Ya, agar tubuh bisa melawan sendiri terhadap serangan apapun termasuk polusi udara, itu bisa tetap bertahan, tetap sehat begitu. Baik, nah ini juga terkait dengan masker karena kita sepertinya euforia setelah COVID begitu ya Bu ya. Ini masker sepertinya sudah tidak terpakai lagi tapi ternyata untuk lebih waspada lagi ya Pak Sony ya terhadap pencemaran udara kita harus tetap sedia masker di tempat-tempat yang padat begitu atau yang memang tingkat polusi pencemaran udaranya tinggi seperti di daerah jalan raya mungkin ya Bu ya. Mungkin berkendara memakai masker juga begitu ya Bu ya? Oke, untuk bisa tetap menjaga kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan di Kota Bandung sendiri, Pak Sony, apakah sudah siap? Karena kan kita tetap harus waspada ya, meskipun kita bersyukur bahwa kondisi udara di Kota Bandung ini masih tergolong sedang dan masih diterima baik oleh tubuh kita, tapi kan kita harus tetap waspada dan apakah fasilitas kesehatan di Kota Bandung ini sudah siap Pak untuk bisa menerima pasien untuk masalah pernafasan? Siap selalu. Siap selalu ya Pak ya. Iya. Dengan fasilitas alat-alatnya juga ya Pak ya. Siap. Jangan khawatir masyarakat. Oke, siap. Berarti memang dari segala sektor sepertinya memang sudah waspada dan sudah mempersiapkan dengan baik untuk bisa membantu menanggulangi atau juga mengantisipasi pencemaran udara. Nah, mungkin dari Ibu Iren sendiri apakah ada saran atau imbauan kepada masyarakat agar kita bisa bersama-sama mengatasi dan mencegah pencemaran udara di Kota Bandung, Ibu Iren? Ya, jadi memang untuk menurunkan polusi udara ini bukan hanya tugas dari DLH Kota Bandung saja, diperlukan keterlibatan seluruh pihak ya. Baik. Dalam hal ini juga masyarakat, apalagi nih yang betul-betul kita semua lah menghidup udara di Kota Bandung ini. Jadi kalau yang DLH lakukan dulu ya Bu ya, sekarang apa sih yang dilakukan? Ya, kita selalu melakukan penanaman pohon. Karena satu-satunya makhluk Allah yang bisa memproduksi oksigen itu kan pohon. Betul. Jadi dihimbau kepada masyarakat, ayo ikut serta menanam pohon dan juga memeliharanya. Jadi untuk yang saya lahannya kecil, sempit, tidak bisa menanam, ada pot-pot kembang, pot bunga yang bisa digunakan. Iya. Bisa juga ada vertical garden seperti itu. Itu juga kan satu pohon ini aja bisa menghasilkan udara yang cukup ya untuk baik, menyegarkan itu. Kemudian betul apa yang dikatakan Pak Dr. Sani ini, jangan lupa memakai masker itu ya, apalagi kita sekarang kan dengan kondisi cuaca seperti ini, cuaca ekstrim ini menyebabkan kekeringan. Jadi mudah sekali kita kalau menghirup udara itu kan ada kering di tenggorokan ya. Betul. Mohon maaf juga saya ini agak serak-serak. Sama loh Bu, Belum sembuh. jujur sama lagi sakit tenggorokan ya Bu ya. Gunakan selalu masker, kemudian kepada masyarakat agar bijak keluar rumah, misalnya dengan kondisi cuaca panas seperti ini yang apalagi memiliki anak-anak yang masih balita atau juga ada orang tua yang sudah manula seperti itu. Jangan terlalu sering dulu keluar rumah, kemudian memilih-milih waktu kalau keluar dan juga
memilih-milih lokasi di mana Betul. kita mau jikalau untuk apa kita sering-sering melewati daerah-daerah yang nantinya berdampak ke kesehatan Baik. kita, misalnya di daerah yang macet ya atau keramaian-keramaian, karena PM 2,5 tadi itu kan sumbernya bisa dari alami debu, Baik. atau sumbernya juga bisa dari yang aktivitas manusia yang tadi seperti kendaraan bermotor, Baik. dari asap pabrik, dari asap-asap yang lain itu kan bergabung ini dalam udara seperti ini. Nah kalau terhirup kan, Baik. nah jadi betul masker lah Masker satu ya. langkah utama ya untuk kita kesehatan. Kedua, minum air putih yang banyak Baik. juga ya Pak Dokter ya, harus banyak minum air putih Tetap ya yang banyak. stamina begitu ya Bu Nah, ya, gitu, dijaga. iya. Baik, nah Pak Sony dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa sih saran yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk bisa menjaga diri seperti itu? Apalagi untuk orang tua yang memiliki balita nih, karena banyak juga kalau saya ke rumah sakit gitu ya Pak Sony ya, ini pasti banyak anak yang batuk, pilek dan itu mungkin bisa terserang sebulan sekali lah, kayaknya rutin gitu penyakit batuk pilek. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mungkin healing paru-paru dari saran dari Bapak sendiri untuk bisa apa ya, refresh gitu Pak dari udara yang kotor dan tidak mudah terserang penyakit gitu Pak Sony. Ya, pertama yang harus dipahami bahwa derajat kesehatan seseorang itu bukan hanya dipengaruhi oleh polusi udara saja. Baik. Itu yang harus dipahami. Betul. Jadi karena polusi udara pasti sakit masyarakat, enggak seperti juga itu. ya, Enggak, tidak jangan, menjadi ya. faktor utama begitu ya Pak ya. Ini sudah umum ya, saya buka aja. Baik. Bisa di googling itunya, teori apa yang saya sampaikan. Ada teori Bloom namanya. Teori Bloom itu mengatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat, derajat kesehatan individu seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Baik. Yang pertama lingkungannya, termasuk dalam hal ini adalah polusi udara. Baik. Yang kedua adalah perilaku manusia. Perilaku manusia. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah genetika. Genetik, baik. Kalau itu nanti di searching lah googling, itu persis banget Baik, Pak. seperti itu. Siap. Nah, lingkungan ini mempengaruhinya 45% Bu Nadia. Kemudian perilaku manusia 30%. Baik. Pelayanan kesehatan 20%. Genetika 5 ya. Jadi polusi udara juga ini dipengaruhi oleh perilaku manusia. Baik, betul. Jadi bagaimana manusia itu menggunakan kendaraan, Ya. memasak, kemudian juga berusaha membuat pabrik, membuat polusi, itu adalah perilaku manusia gitu. Jadi untuk kondisi sekarang perilaku manusia diarahkan agar aktivitasnya tidak menimbulkan polusi. Baik. Ya kita kan semua senang di Kota Bandung ini nyaman. Coba kita pelihara semuanya. Perbaiki aktivitasnya, Baik. kurangi polusi udara dengan mengurangi emisi kendaraan Baik. gitu, dengan berjalan, kemudian juga dengan bersepeda seperti itu. Jadi kalaulah tadi dikatakan sakit balita itu ya, Ya. ya itu juga kan daya tahan tubuh balita juga itu berpengaruh, status Lebih rentan ya, imunisasi Pak ya? Baik. balita juga, kemudian juga balita itu sering dibawa kemana keluar. Baik. Keliling kota itu juga berpengaruh gitu ya. Baik, baik. Jadi tidak murni dari polusi Polusi udara. udara, Gitu. Banyak faktor yang lain. Sepertinya memang dari kebiasaan kita juga ya Pak ya, sehari-hari ini sangat berpengaruh begitu ya. Oh untuk- jelas, yang terutama perilaku hidup bersih Ya. dan sehat ya. Nah, perilaku bersih dan sehat yang memang harus Ya. dijaga begitu ya. Iya, Dan jangan stamina. deket-deket sama orang yang merokok. Ah, itu ya. Ya. Sepertinya itu yang bisa menurunkan stamina paru-paru juga ya Pak ya, saya Iya, dengar. Ibu Nadia setuju kalau sekarang polusi udara itu rokok juga polusi udara. Betul Pak. Setuju kan? Setuju. Iya. Jadi bagi yang merokok itu tolong diperhatikan. Baik, Iya. ini juga himbauan ya bagi yang perokok, ini adalah penyumbang sepertinya untuk polusi udara nih, sepertinya. Nah Pak, saya ingin tanya terakhir mungkin, ada terapi pernafasan, salah satunya salt terapi Pak. Ini apa tanggapan Bapak? Katanya itu bisa menjaga paru-paru kita lebih kuat dari alergi gitu Pak. Ini salah satu healing paru-paru katanya Pak ya. Ini ada tren juga nih saat ini, seperti apa Pak? Tanggapan Bapak? Ya, tanggapan saya ini kan sebetulnya upaya dari seseorang untuk membuat perasaan pengikutnya atau pelakunya menjadi lebih nyaman gitu Baik. ya. Bagi orang yang melakukan itu kemudian mendapatkan keyakinan bahwa itu paru-parunya akan lebih nyaman, itu sah-sah aja. Sah-sah saja ya Karena Pak ya. kekuatan internal juga itu akan mempengaruhi apa yang dimaksudkan. Baik. Jadi prinsipnya tetap bahwa manusia itu perlu oksigen, perlu zat-zat yang diperlukan oleh sel-sel tubuh Baik. gitu ya.
selama itu dikonsumsi gitu ya, ya aman-aman saja. Di luar itu adapun yang berpendapat seperti itu, ya itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya Pak ya Begitu. untuk dilakukan asalkan memang niatnya ini positif dan bermanfaat juga bagi tubuh begitu ya untuk bisa meningkatkan stamina kita begitu ya Pak ya. Betul. Nah terakhir Pak mungkin masker yang tadi disebutkan oleh Ibu Iren, kita kan memang disarankan untuk bermasker di tempat yang padat polusi begitu ya Pak. Masker jenis apa ya Pak yang perlu dipakai begitu? Ya masker yang senantiasa dipakai untuk COVID juga itu bisa. Oke. Tapi kan kita juga belajar dari COVID ya, bagaimana etika batuk gitu Baik. ya. Batuk itu salah satunya kita menutup seperti ini gitu ya. Menutup dengan siku kita ya Pak ya. Nah, jadi supaya apa ya dropletnya itu tidak keluar. Baik. Demikian juga dari luar supaya tidak masuk ke kita. Kita bisa tutup dengan sapu tangan manakala ada emisi kendaraan yang berlebih gitu ya, atau debu yang ditiup angin gitu kita Baik. tutup seperti itu. Jadi saringlah dengan Baik. apa yang ada, pakaian, Baik. sapu tangan, tisu gitu ya. Itu yang paling efektif Baik. gitu. Daripada langsung gitu kan. Langsung ya Pak ya. Ya. Nah ini memang berarti sepertinya benang merahnya adalah perilaku manusia ya Pak ya untuk bisa mencegah iyalah, Bu. mengantisipasi pencemaran udara gitu. Betul, Dari- termasuk perilaku untuk memproduksi emisi juga kan itu perilaku Betul, manusia. betul sekali. Karena memang penyumbang terbesar tadi seperti kata Bu Iren adalah transportasi ya kendaraan bermotor. Wah luar biasa. Ini pastinya menjadi pencerahan untuk wargi Kota Bandung semua untuk bisa lebih aware lagi tentang kondisi kita saat ini meskipun kita saat ini masih bersyukur ya Pak ya Bu bahwa Kota Bandung masih dalam tingkat sedang, masih bisa diterima dengan baik oleh tubuh kita, namun kita juga tetap waspada agar tidak naik lagi tingkatnya ya ke yang lebih parah yang memang menyebabkan penyakit untuk tubuh kita juga. Dan pastinya kita harus tetap menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih, dan juga perilaku kita untuk bisa mengurangi emisi karbon. Mungkin ini juga mendukung program pemerintah ya Pak ya untuk bisa menjadikan zero emission di tahun 2045 begitu ya Pak Sony ya. Iya Bu, kalau hanya pemerintah saja nggak akan mampu Bu. Tidak bisa, kita Peran harus serta semuanya. masyarakat, sektor usaha gitu, itu juga Betul. sangat berpengaruh. Wah luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sony dan juga Ibu Iren atas ilmunya, atas waktunya sudah berkunjung dan berdiskusi dengan kita semua di Bandung Menjawab yang pastinya kita harapkan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita saat ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal untuk kita bersama-sama bekerja sama untuk menanggulangi atau juga mengantisipasi pencemaran udara di Kota Bandung. Dan saya juga Nadia Hafiza, terima kasih kepada wargi Bandung yang sudah menyaksikan Bandung Menjawab di YouTube channel Diskominfo. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.